kita memang agak sedikit bingung ya. Si Seto itu, Kak Seto katanya itu, kan juga banyak juga netizen yang maki-maki Kak Seto kan, karena mempunyai bayi. Padahal masih banyak lagi ya wanita-wanita yang memang tuntutannya itu di bawah 5 tahun masuk, akhirnya tidak juga diadopsi oleh Seto untuk menyelamatkan anaknya yang masih balita ya. Jadi seperti ada batasan ini ya. Kita lihat kok pilih kasih gitu, kok Seto ini melihat itu hanya karena PC ini istrinya FS, seorang berpangkat yang berbeda dengan orang-orang lain yang memang yang tuntutannya sendiri di bawah 5 tahun tetapi ya harus masuk sekalipun dia mempunyai balita atau menyusui ataupun sedang hamil besar gitu. Nah inilah yang memang sekarang lagi kita semua lagi bertanya, netizen itu semua lagi bertanya, ada apa sih sebenarnya kok bisa dibedakan antara PC dengan wanita-wanita lain yang memang sama-sama mempunyai balita. Apalagi PC ini kan ancamannya itu kan pasal 340, 338 KUHP. Artinya kan memang di atas 10 tahun, di atas 5 tahun, bahkan bisa hukuman mati ya kalau kena pasal 340. Nah ini yang memang masyarakat ya, kita praktisi hukum juga agak sedikit bertanya ada apa ini ya, tapi semua kembali lagi kepada pihak kepolisian, pihak kejaksaan yang akan menerima berkas ini nantinya, dan seperti apa nanti mengelola hasil BAP Ibu PC, karena Bu PC ini belum tuntas dia di BAP, masih terus di BAP didengar keterangannya, tapi karena alasan-alasan tertentu maka itu selalu mundur dan diundur sampai memang diatur dalam KUHP bila seseorang itu tidak siap dalam keadaan kurang sehat atau dalam keadaan tidak siap untuk di BAP memang diberikan waktu itu. Tapi ini kan beda, ancamannya pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP yang notabene bisa dihukum 20 tahun, hukuman mati malah bahkan. Jadi untuk Ibu PC, kalaupun dia anggap rekonstruksi itu biasa-biasa, saya pikir dengan tidak merubah raut mukanya ya, dan mungkin agak senyum ya, dan seperti kelihatan tidak menanggung beban, itu haknya ya, karena dia merasa yakin ya. Karena rekonstruksi ini bukan hasil penyidikan, ini hanya menunjukkan bagaimana cara-cara orang ini terbunuh ya, nanti memperlihatkan kepada publik ya bagaimana seseorang itu dibunuh dengan cara-cara apa. Itulah dalam bentuk KUHP. Nah tapi rekonstruksi itu hanyalah bentuk memperlihatkan dari awal itu seperti apa, perencanaannya seperti apa, gerakannya seperti apa, itu hanya menunjang bukti-bukti yang ada. Artinya kronologis kejadian itu seperti itu dalam bentuk fisik ya, dalam bentuk tingkah laku seperti apa itu dilakukan. Itulah rekonstruksi. Jadi beda dengan penyidikan. Penyidikan ini adalah mengejar latar belakang pembunuhan, rencana pembunuhan, entah kenapa seseorang itu sampai dibunuh. Itulah penyidikan ya. Dari penyidikan akhirnya udah rampung ini, barulah rekonstruksi melengkapi cerita dari pengakuannya. Ya ini semua ya, ini bisa berubah nanti hasil pengakuan, hasil penyidikan, karena tempo hari kan di awal itu kan memang cerita ini adalah pelecehan seksual, maka muncullah dendam untuk menghabisi almarhum J.
ternyata cerita itu kan oleh LPSK kan ditolak, ya. Artinya tidak ada pelecehan, dan penjelasan kemarin juga dari kepolisian juga tidak ada pelecehan. Nah, tapi kan akhirnya muncul lagi dari Magelang. Dari Magelang muncul lagi cerita bahwa di pelecehan itu dilakukan, kekerasan seksual itu dilakukan di Magelang. Nah, beruntun kok bisa pelecehan itu ada di Duren 3 gitu. Nah, perjalanan inilah yang memang kita semua bingung gitu. Di mana sebenarnya cerita ini? Nah, ini juga dapat mempengaruhi tuntutan kepada FS, kepada PC ya. Kenapa FS melakukan itu? Karena memang dalam keadaan memang kehormatannya itu memang benar-benar dirampas, benar-benar diinjak-injak ya oleh J. Kalau memang itu memang benar pelecehan itu ada dilakukan oleh J terhadap PC. Nah, ini cerita-cerita ini kan akhirnya sekarang bias lagi gitu. Jadi kita pun bingung gitu, yang mana sebenarnya. Tapi semua itu kita serahkan kepada pihak kepolisian, ya, pada pihak kejaksaan. Karena rekonstruksi yang ada itu memang korban sudah diwakili oleh pihak kejaksaan. Jadi kalau pengacara korban saudara K ya dengan siapa lagi saudara KCS itu memang tidak diundang ataupun tidak disertakan di dalam kehadirannya di rekonstruksi, saya pikir itu tidak ada masalah ya. Dihadirkan pun tidak ada masalah, tidak dihadirkan pun tidak ada masalah. Karena kepentingan korban sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Dan dari pihak kejaksaan saya lihat juga di rekonstruksi itu ada mengikuti acara rekonstruksi. Saya pikir itu yang jadi inti. Nah, cuman memang rekonstruksi itu tidak membuat PC ataupun FS berubah wajahnya, itu ya kita nggak tahu ya. Itu mungkin dia lagi happy, lagi apa, karena baru ketemu di situ antara PC dengan FS. Ya mungkin bernostalgia mereka lah ya. Nah, itu biar penyidik-penyidik yang melihat itu di lapangan seperti apa begitu. Jadi kita netizen ini, masyarakat ini nggak ngerti gitu apa ini sebenarnya yang terjadi. Kalau pembunuhan itu hal biasa ya, tetapi ini karena dilakukan oleh seorang petinggi ya, apalagi seorang penegak hukum ya yang notabene kepala divisi Propam ya. Nah, saya pikir ini yang menarik ya. Kalau di mana-mana sih pembunuhan selalu kita lihat melalui media TV, melalui media YouTube itu selalu ada. Cuman ini yang menarik itu menjadi besar, menjadi semacam nasional lah ini. Kalau kita bilang ini menjadi kasus nasional karena memang menyangkut petinggi itu tadi. Jadi gini, saya pun sebagai praktisi hukum juga akhirnya memang maju mundur ini melihat persoalan ini ya, melihat case ini. Jadi memang kalaupun ini hampir 1 bulan lebih tayang terus di media TV, di media sosial, saya pikir kita masih tertarik kasus ini untuk mengikuti kasus ini karena ada perintah Pak Presiden sendiri buat itu kasus menjadi terang benderang supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat karena menyangkut lembaga kepolisian, seorang oknum lembaga kepolisian yang pangkatnya bintang 2. Nah, itulah apalagi seperti Menko Polhukam yang juga ketua Kompolnas itu juga memberikan apresiat supaya kasus ini tuntas. Nah, tapi yang paling penting Pak Presiden itu sudah mengingatkan pada pimpinan polisi, pimpinan Polri untuk kasus ini jangan ada yang ditutupi. Kasus ini harus dibuka secara terang benderang dan beliau itu Pak Presiden berkali-kali menyampaikan itu. Nah, itulah yang menarik kita. Kok sampai Pak Presiden ini ikut memberikan statement, memberikan apresiasi agar ini juga menyangkut lembaga Polri yang memang lembaga Polri itu adalah penegak, pengayom dan pelindung masyarakat ya. Nah, itulah yang memang masyarakat ini harus percaya dengan lembaga Polri. Itulah kita tidak mau biarlah oknum itu yang busuk semua dibersihkan, lembaga ini tetap kita pertahankan sebagai lembaga kepolisian yang tadi itu melindungi, mengayomi dan sebagai penegak hukum. Itu yang dari saya sebagai seorang praktisi hukum.